Shalom, ibu, bapak, saudara, saudariku, umat percaya yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, seger waras dari saya, Romo Alexius. Bahasan selingan yang hendak hadir di hadapan ibu, bapak, saudara-saudaraku umat percaya hari ini, saya beri tema judul Siaga dalam Iman. Adapun yang melandasi bahasan hari ini, Romo ambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 mengenai ajaran doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan demikian ayat 13 dari ayat 6 pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jikalau Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa supaya umat percaya tidak jatuh di dalam pencobaan, berarti kuasa si jahat itu bisa mencobai orang percaya. Ada umat Kristen mengajarkan bahwa orang percaya itu tidak mungkin dicobai dan diganggu oleh si jahat. Ajaran itu adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Lagi saudara, kami ambilkan dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara, justru orang percaya itu berhadapan-hadapan dengan kuasa-kuasa si jahat ini. Dan kuasa si jahat ini memiliki kerajaannya sendiri di udara. Kita tidak bisa melihat secara mata jasmani, tetapi ada di sekitar kita. Maka perlunya kita berjaga-jaga secara rohani. Ibu, bapak, saudara-saudara, jikalau umat percaya itu tubuhnya itu terasa berat, seperti ada beban tambahan, padahal berat tubuhnya tidak tambah, tetapi seperti menggendong tambahan beban di dalam tubuhnya. Dan juga ada rasa tidak damai di dalam batinnya. Kemudian malas. Malas untuk berdoa. Itu suatu pertanda, saudara-saudara, bahwa umat percaya itu sedang terjerat
masuk di dalam perangkat jaring si jahat. Dan si jahat ini bentuknya itu roh dan bekerjanya itu dalam bentuk kuasa, energi. Yang kerjanya itu mempengaruhi pikiran manusia. Dan jikalau jeratan tembakan dari si jahat itu masuk ke dalam tubuh manusia seperti ada tambahan beban, ada berat di tubuhnya. Dan itu bisa sakit rasanya. Itu suatu pertanda, saudara, ada kuasa si jahat itu nempel pada diri kita. Jerat si iblis, si jahat itu mengena pada kita. Oleh sebab itu kita harus segera menyadari hal ini. Banyak orang percaya tidak menyadarinya. Mau bangun untuk berdoa rasanya berat. Kayak dikemuli kalau seorang laki-laki itu kayak dirangkul oleh wanita. Ya, malas untuk bangun berdoa. Ini hanya istilah saja. Tetapi ada rasa seperti itu, berarti ini ada kuasa si jahat di dalam energinya untuk mempengaruhi, untuk menembak orang percaya supaya apa? Supaya terpisahkan dengan yang ilahi. Pelan-pelan jika jeratnya itu masuk, maka orang akan malas datang ke gereja, malas baca kitab suci, malas berdoa. Tipuan-tipuan si iblis, yaitu pelani dari si jahat ini, telah mengena pada orang percaya. Jangan percaya orang yang mengajarkan bahwa orang percaya itu tidak mungkin diganggu oleh si iblis. Tuhan Yesus itu, saudara, diganggu, dicobai oleh iblis. Apalagi manusia, kita. Justru sasaran daripada si jahat itu adalah orang percaya. Untuk menyeretnya supaya tidak percaya kepada Allah. Dan akhirnya itu justru menjadi bolone si jahat itu. Seperti dalam kitab Kejadian, si iblis yang adalah penjelmaan ular itu, makanannya itu adalah debu tanah. Manusia itu dibuat dari debu tanah, saudara. Maka menjadi sasaran dari kuasa si iblis. Kalau ular sungguhan, makanannya itu kodok atau tikus. Tetapi si ular ini makanannya debu tanah. Berarti manusia itu memang sejak awal berhadapan-hadapan dengan kuasa si jahat. Karena itu saudara harus bersiap siaga untuk mendekat selalu kepada yang ilahi, agar kuasa energi Allah itu oleh Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Saudara, lalu bagaimana kita dapat menangkal itu? Di dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Kita disuruh melawan, tentunya harus memiliki energi kuasa Kristus yang dihadirkan oleh Roh Kudus. Itulah kita harus berjaga-jaga, doa, puasa, membaca kitab suci agar kuasa Kristus hadir di dalam diri kita. Saudara-saudaraku, Shalom, haleluya.
Rahayu, rahayu, rahayu. Amin.